Lur, piye kabare? Muga-muga mendikani kesehatan. Pokoknya aja lali lur gawe masker, nek ape metu, mangan sing bergizi, aja lali olahraga. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita dari film Hunger Games. Film ini bercerita mengenai sebuah acara TV survival di mana pesertanya harus bertahan hidup dengan segala cara, termasuk membunuh orang ya lur ya. Dan dari puluhan peserta hanya ada satu pemenang. Tidak hanya itu, acara ini disiarkan secara langsung dan dijadikan hiburan bagi kaum kapital. Karena memang di film ini ada dua golongan, yaitu golongan kapital yang hidupnya serba berkecukupan, mau beli mobil bisa, beli HP baru bisa, pokoknya serba berkecukupan gitu ya lur. Sedangkan golongan satunya itu bernama golongan para pembangkang. Mereka hidup dalam kemiskinan dan serba kesulitan. Jadi daripada penasaran, langsung saja kita tonton alur cerita dari film Hunger Games. Check it out, check it bro. Di awal scene kita diperlihatkan sebuah distrik yang bernama Distrik 12. Terlihat seorang kakak yang bernama Katniss Everdeen sedang menenangkan adiknya yang bernama Primrose Everdeen. Prim baru saja mimpi buruk karena tahun ini adalah tahun pertamanya untuk mengikuti pemilihan tribute atau orang yang akan mengikuti Hunger Games. Karena seperti Mimin katakan di awal tadi, bahwa Hunger Games adalah sebuah permainan di mana para pesertanya akan saling membunuh satu sama lain. Katniss berkata, tenang ya dek ya, semuanya akan baik-baik saja, itu kata Katniss, lalu mempok-poknya agar Prim kembali tidur. Katniss kemudian pergi menuju hutan, tapi di sepanjang jalan kita diperlihatkan warga di distrik tersebut yang hidupnya sangat ngenes nih lur. Dari mulai warga yang termenung di jendela, bapak-bapak yang lagi makan tulang, sampai bocil-bocil yang lagi mancing di selokan, padahal gak ada ikannya tuh lur. Sesampainya di hutan, Katniss mengambil busur dan panahnya untuk berburu. Dia menemukan sebuah rusa yang diintainya dari kejauhan. Tapi saat rusa tersebut akan dipanah, datanglah Gil mengagetkan rusa tersebut sehingga rusa itu lari. Katniss yang kesal auto mengumpat pada si Gil. Bangsat kau Gil, ini gak lucu, kata Katniss. Di sela-sela obrolan mereka, terlihat di atas langit sebuah pesawat milik kaum para kapital, yang berarti Hunger Games akan segera dimulai. Kemudian Gil dan Katniss saling mengobrol di hutan. Gil memberikan sebuah roti yang membuat Katniss sangat senang. Jadi di sini memang Gil dan Katniss ini memiliki hubungan khusus ya lur ya. Di saat Katniss menjual suatu barang, dia mendapati sebuah pin yang diberi nama Mockingjay. Belum jelas apa arti Mockingjay ini ya lur ya, namun pemilik toko menyuruhnya untuk mengambil pin tersebut secara gratis. Singkat cerita, tibalah pemilihan tribute sebagai peserta dari Hunger Games. Sedangkan di rumah Katniss dan Prim bersiap-siap untuk mendatangi pemilihan tribute. Di situ Katniss memberikan pin Mockingjay sebagai jimat untuk Prim agar dia tetap tenang dan tidak takut. Saat akan memulai pemilihan itu, tiba-tiba Prim terlihat ketakutan. Katniss yang melihat hal tersebut segera menenangkan adiknya dan kemudian Prim dan Katniss didata dengan menempelkan jari mereka yang sudah ditusuk ke sebuah buku. Mereka kemudian dibariskan di lapangan tersebut, lalu datanglah seorang wanita yang bernama Evie yang merupakan orang yang akan mengundi siapa yang akan menjadi tribute selanjutnya. Jadi di situ dia berkata bahwa setiap distrik akan mengirimkan dua perwakilan, yang masing-masing satu perempuan dan satu laki-laki. Kemudian dia mengatakan ladies first, yang berarti dia akan memilih peserta perempuan terlebih dahulu. Dari sekian nama dan peluang yang kecil, ternyata Primrose terpilih sebagai peserta Hunger Games yang akan mewakili distrik 12. Tapi di situ Katniss berteriak bahwa ia akan menjadi sukarelawan mewakili adiknya. Katniss bawa ke panggung dan Evie pun mengumumkannya sebagai peserta pertama yang akan mewakili distrik 12. Sedangkan peserta kedua adalah seorang laki-laki anak dari penjual roti bernama Peeta Mellark. Katniss dan Peeta pun resmi menjadi tribute yang akan mewakili distrik mereka. Katniss diberi waktu 3 menit sebelum dia akan dibawa ke ibu kota. Lalu Prim memberikan kembali pin Mockingjay yang ia dapat dari Katniss. Kemudian Peeta dan Katniss dibawa ke ibu kota dengan mengendarai sebuah kereta cepat yang memiliki fasilitas lengkap dan penuh dengan makanan. Sembari mengobrol, Peeta mengingat bahwa ia dan Katniss pernah bertemu sebelumnya. Jadi ceritanya gini lor, suatu hari Peeta yang membawa roti untuk babinya melihat Katniss yang sedang kelaparan di jalanan. Akhirnya dia memberikan roti kepada Katniss, tapi caranya itu lor yang membuat Katniss marah. Peeta melemparkan roti tersebut sebagaimana ia memberi makan babi. Emang parah nih si Peeta. Di kereta tersebut mereka dikenalkan dengan mentor sekaligus orang yang akan membimbing mereka bernama Haymitch. Tapi bukannya memberikan saran dan nasihat, si Haymitch ini malah mabuk-mabukan. Saat makan malam, Haymitch memberitahunya bahwa dia bisa bertahan hidup dengan memperoleh pisau, obat-obatan, bahkan seteguk air hanya jika ia memiliki sponsor. Dan untuk mendapatkan sponsor, ia harus membuat orang-orang menyukainya.
Jadi biar Mimin jelasin ya lur ya, karena ini adalah acara TV. Jika Katniss bisa membuat penonton suka dengannya, maka ia akan mendapatkan privilege atau bantuan berupa obat, senjata, dan makanan untuknya, supaya ia bertahan di game tersebut dan membuat penonton senang. Sudah jelas? Kalau belum jelas, ulang lagi ya lur. Setelah Katniss dan Peeta sampai di ibu kota, mereka disambut oleh orang-orang kota yang sangat riuh. Di situ mereka di makeover, dimandikan, dipotong rambut, di-wax bulu kakinya. Itu dilakukan agar Katniss terlihat menarik dan disukai banyak orang. Di situ Katniss bertemu dengan Sina, orang yang akan menjadi stylist mereka, sekaligus membuat Katniss terlihat menarik perhatian para sponsor. Satu persatu peserta dari distrik lain memperlihatkan busana mereka, dan ternyata segala upaya yang dilakukan oleh Sina membuahkan hasil. Katniss dan Peeta mengambil perhatian para sponsor dengan baju api mereka. Terlihat suasana riuh yang menyambut parade yang menampakkan mereka berdua. Sina dan Hamid memberikan selamat pada Katniss dan Peeta karena sudah berhasil merebut perhatian sponsor pada parade tersebut. Namun Hamid di situ berkata mereka tidak hanya merebut hati para sponsor, tapi juga merebut perhatian lawan mereka. Setelah sampai di penginapan dan karena mereka adalah distrik terakhir yang mengikuti Hunger Games, Peeta dan Katniss mendapatkan kamar di lantai paling atas di gedung tersebut, di mana Katniss sedikit bermain-main dengan jendela yang bisa diubah ke berbagai pemandangan. Maklum, Katniss berada di distrik yang sangat miskin, jangankan teknologi canggih, makan saja mereka kesulitan. Keesokan harinya sebelum mereka mengikuti Hunger Games, para tribute akan berlatih di sebuah tempat latihan khusus, di mana ke-24 peserta akan berlatih mempertahankan hidup di alam liar. Dan di saat makan malam, Peeta berkata bahwa peserta dari distrik 1 dan 2 lah yang paling berbahaya, karena mereka sudah dilatih khusus dan mencalonkan diri sebagai peserta di umur 18 tahun. Namun Hamid berkata jika mereka sudah dilatih khusus, mereka tentu akan semakin sombong, dan kesombongan itulah yang akan membunuh mereka. Peeta juga berkata di situ bahwa Katniss jago dalam hal memanah. Lalu Katniss mengatakan juga bahwa Peeta sebenarnya sangat kuat. Dia bisa melemparkan satu karung tepung dengan berat 100 pound. Hari kedua latihan, masing-masing peserta memperlihatkan keahlian mereka. Ada yang jago pedang, melempar pisau, memanah, sampai menggunakan tombak. Peeta yang terjatuh saat itu tidak mau dianggap bahwa dirinya lemah. Maka dia pun melempar besi yang berat untuk membuat para lawannya terkejut sehingga tidak lagi meremehkannya. Singkat cerita, para peserta dari 12 distrik menunjukkan kebolehan mereka kepada para investor. Dan saat Katniss memperlihatkan keahlian memanahnya, panah pertama meleset dari target sehingga ia ditertawakan oleh para investor. Di panah kedua, dia mencoba berkonsentrasi dan berhasil mengenai tepat sasaran. Tapi percuma karena semua investor tidak memperhatikannya dan sibuk dengan jamuan makan yang tersedia di meja. Akhirnya karena marah, ia pun melakukan ini. Evie memarahi Katniss karena hal tersebut. Namun berbeda dengan Hamid, dia malah memberikan sebuah aplaus untuk Katniss. Dia bahkan menanyakan bagaimana ekspresi para investor saat ia menembak apel tersebut. Sampai pada akhirnya pengumuman hasil skor penampilan mereka selama berada di pelatihan khusus diumumkan. Peeta Mellark memperoleh poin 8 selama pelatihan tersebut. Dan dari seluruh peserta hanya ada rentang nilai 1-10. Tapi hal yang mengejutkan saat nama Katniss Everdeen dipanggil dan mendapatkan nilai 11. Keesokan harinya saat makan malam, Katniss menanyakan di mana Peeta. Tapi Hamid memberitahu kalau ia sedang di kamar. Dan Hamid berkata mulai sekarang dia akan berlatih sendirian. Katniss bingung dengan tingkah laku Peeta. Tapi di situ Hamid memberitahu sekali lagi bahwa pertandingan ini hanya memiliki satu pemenang. Katniss dan Peeta pada akhirnya nanti akan saling membunuh. Sampailah kita di hari terakhir sebelum pertandingan. Para peserta yang sudah melewati latihan diundang ke sebuah talkshow yang dipandu oleh presenter bernama Caesar Flisserman. Satu persatu peserta diwawancarai dalam talkshow tersebut. Sampai akhirnya Katniss dipanggil dengan nama Katniss Everdeen, si gadis api. Di awal talkshow, Katniss sangat terlihat grogi. Namun karena Sina berada di bangku penonton, sedikit demi sedikit ia menghilangkan grogi. Dan bahkan Katniss memperlihatkan sebuah pertunjukan ketika ia memutar gaunnya.
Api ya lur. Giliran Pita Melark yang dipanggil oleh Caesar, dia bertanya pada Pita, apakah ada gadis yang ia cintai? Pita menjawabnya bahwa ia hanya mencintai satu gadis dan dia juga seorang peserta di game ini. Maka saat Katniss yang melihat siaran itu, ia terlihat marah. Gimana nggak marah ya lor ya? Udah ngasih dia makanan babi, sekarang bisa-bisanya dia bilang kalau dia menyukai Katniss. Namun di situ Haymitch berkata kalau itu hanyalah sebuah skenario untuk menarik perhatian penonton. Haymitch mengingatkan kepada Katniss bahwa game yang mereka ikuti nanti adalah sebuah acara televisi. Singkat cerita, Hunger Game akan segera dimulai. Di situ terdengar hitungan mundur menuju dimulainya Hunger Game, dan mereka harus memperebutkan senjata dan persediaan yang ada di sebuah barak. Tapi bukannya tanpa resiko, mereka harus bersaing dengan peserta lain dan saling membunuh di situ. Saat pertandingan dimulai, Katniss melihat separuh lebih dari peserta telah mati dibunuh peserta lain. Bahkan di situ Katniss tidak mendapatkan senjata apapun. Dia hanya memperoleh sebuah tas dan langsung berlari ke hutan. Sembari beristirahat, Katniss mendengar suara meriam di mana satu dentuman dari meriam tersebut berarti ada satu peserta yang telah mati. Karena hari sudah larut, akhirnya dia tidur di atas pohon dengan mengikat badannya agar tidak jatuh. Kemudian dari atas pohon ia melihat Pita bersama kelompok dari distrik 1 dan 2, yaitu Keto, Marvel, Clefo, dan Glimmer. Mereka sengaja berkomplot untuk membunuh peserta lain. Katniss terus berjalan menyusuri hutan, bahkan dia hampir sampai di ujung arena. Dia dipaksa untuk memutar balik. Petugas yang mengawasi peserta memanipulasi dan membakar hutan tersebut. Jadi di sini petugas yang mengawasi pertandingan bisa memanipulasi keadaan alam maupun hewan buas yang ada di arena lor. Katniss bahkan tidak hanya dikepung oleh pohon terbakar, bahkan ia juga dikejar oleh bola api. Ngenes rek. Katniss berhasil selamat, namun kakinya menderita sebuah luka bakar yang lumayan parah. Bola api terus berdatangan mengarah kepadanya sampai ia masuk ke dalam sungai. Tapi naasnya ia malah bertemu dengan komplotan Kato. Ia pun dikejar oleh Keto dan komplotannya sampai akhirnya demi menyelamatkan diri, Katniss kemudian naik ke atas pohon. Keto berusaha untuk memanjat namun Keto malah terjatuh. Glimmer juga berusaha memanahnya namun tak berhasil. Maka Pita berkata untuk menunggunya di bawah karena ia tahu bahwa Katniss sudah kehabisan persediaan. Di malam harinya, Katniss mendapatkan sebuah privilege berupa obat oles untuk luka bakarnya. Ia pun mengoleskan obat tersebut, sedangkan Keto dan komplotannya masih tetap menunggunya di bawah. Pagi harinya, Rue yang ada di atas pohon memberitahu Katniss kalau ada sarang lebah di dahan pohon tersebut. Ternyata lebah tersebut adalah lebah dari hasil rekayasa genetika yang sangat berbahaya. Katniss lantas memotong dahan pohon tempat sarang tawon tersebut, walaupun dia harus menahan sengatan lebah yang menyengatnya. Akhirnya kelompok Keto berlari terbirit-birit, namun Glimmer yang terjebak bersama lebah seketika itu meninggal. Katniss yang sudah tersengat beberapa kali mulai merasakan halusinasi. Di tengah halusinasinya ia masih sempat mengambil busur dan panah milik Glimmer, tapi kemudian dia pingsan. Saat Katniss terbangun, ia sudah dalam keadaan diperban oleh daun. Ternyata yang melakukannya adalah si Rue. Dia berkata pada Rue kalau dia tidak akan menyakitinya. Rue yang memberitahu Katniss kalau persediaan sekarang dikuasai oleh kelompok Keto dan disusun seperti piramida dengan bom di sekitarnya. Maka Katniss pun bermaksud untuk menghancurkan persediaan milik tim Kato. Maka ia dan Rue membuat sebuah pengalihan dengan asap, sementara Katniss memanah sebuah kantong berisi buah sehingga memicu peledak di sekitar persediaan tersebut. Setelah ia menghancurkan persediaan itu, ia berlari menuju ke tempat yang sudah dijanjikan dengan Rue. Tapi di situ terdengar suara Rue yang meminta tolong. Kemudian Katniss menemukan Rue yang sudah terjebak dalam sebuah jaring. Katniss segera menyelamatkan Rue, namun di situ ada Marvel yang berusaha menombaknya. Tapi tombak tersebut malah mengenai Rue, sedangkan Marvel terkena busur milik Katniss. Dan akhirnya Rue pun meninggal dalam peristiwa tersebut. Seketika itu, di distrik 9, tempat tinggal Rue, terjadi kekacauan. Tentara pun turun tangan dan berusaha untuk menghentikan kericuan tersebut. Kembali ke Katniss, diperlihatkan dia tidak percaya bahwa dia telah membunuh Marvel. Setelah itu terdapat pengumuman bahwa jika kualifikasi pemenang dalam game tersebut diubah,
Bila terdapat 2 orang dari distrik yang sama, maka mereka bisa diputuskan menjadi pemenang. Katniss yang mendengar itu pun mencari Peeta yang tak tahu saat ini ada di mana. Kemudian di tepi sungai ia menemukan jejak darah, tapi tidak tahu darah ini milik siapa. Dan akhirnya Katniss menemukan Peeta yang sudah berkamuflase menjadi batu dan rumput di tepi sungai dengan luka di kakinya. Katniss pun membawa Peeta ke sebuah gua dan merawat Peeta di sana. Di situ Peeta menyuruh Katniss untuk meninggalkannya. Tapi Katniss menolak dan Katniss malah mencium Peeta di waktu itu, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Dan sekali lagi ia mendapatkan sebuah privilege yang berupa sup dan kemudian memberikannya ke Peeta. Lalu terdapat pengumuman di mana petugas pengawas menyiapkan sebuah persediaan obat untuk peserta yang tersisa. Tapi jumlahnya terbatas, tentu saja mereka harus memperebutkan persediaan obat itu. Peeta menahan Katniss untuk tidak ke sana karena terlalu berbahaya untuk berduel dengan peserta lain dan mendapatkan obat tersebut. Tapi saat Peeta tidur, Katniss pun berangkat untuk mengambil obat yang sudah disediakan. Hanya ada 4 kantong di tempat tersebut. Katniss berhasil mengambil 1, namun tiba-tiba dia dihadang oleh Clefo. Katniss hampir mati di situ, tapi di luar dugaan dia ditolong oleh peserta yang tidak lain adalah teman satu distrik dari Rue. Dia pun membalaskan dendamnya kepada kelompok Keto, dan Clefo akhirnya dihantamkan ke sebuah besi sampai akhirnya ia meninggal. Katniss yang sudah mendapatkan obatnya segera mengoleskannya kepada Peeta. Namun Peeta yang melihat Katniss juga terluka mengoleskan obat itu kepada Katniss. Keesokan harinya luka mereka sudah sembuh dan mereka berdua pun meneruskan perjalanan. Saat Katniss sedang berburu, tiba-tiba ia mendengar suara dari Meriam. Buru-buru ia mencari Peeta, tapi ternyata Peeta baik-baik saja. Kemudian mereka mendapati seorang peserta lain yang tidak sengaja memakan sebuah beri beracun dan meninggal. Malam pun tiba, petugas pengawas mengirim singa dengan rekayasa genetika dan berhasil membunuh teman Rue yang menolong Katniss. Tapi kemudian singa itu mengejar Katniss dan Peeta kali ini. Ada 3 singa yang mengejar mereka. Mereka segera memanjat ke atas barak demi menyelamatkan diri. Namun di situ mereka bertemu dengan Keto. Keto pun menghajar Katniss dan Peeta sampai akhirnya Keto pun menawan Peeta. Katniss sekarang dihadapkan pada sebuah dilema karena jika ia menembak Keto maka Peeta juga akan terkena panahnya. Dan Katniss pun akhirnya melakukan hal ini. Keto yang terjatuh pun dimakan oleh singa. Melihat itu, Katniss yang kasihan pada Keto menembakkan anak panahnya untuk mengakhiri nyawa Keto dan tidak perlu merasakan sakit lagi. Di bagian akhir film di mana peraturan bahwa 2 orang berhasil selamat bisa menjadi pemenang ternyata dibatalkan. Di situ Peeta menyuruh Katniss untuk membunuhnya, tapi Katniss menolak hal tersebut dan memperlihatkan beri beracun yang ia ambil. Mereka berencana untuk mati bersama-sama ternyata daripada saling membunuh. Namun petugas pengawas buru-buru mencegahnya dan menobatkan mereka menjadi pemenang. Hal ini wajar ya lur, jika semua peserta mati semua kan gak ada yang menang, otomatis penonton akan kecewa nanti. Di akhir film ternyata semua yang dilakukan oleh Peeta dan Katniss adalah sebuah skenario yang berhasil diselesaikan, di mana mereka berpura-pura menjadi sepasang kekasih dalam berjalannya game. Ini dilakukan hanya demi menarik simpatik penonton sehingga Peeta dan Katniss tidak perlu saling membunuh untuk memenangi Hunger Game. Dan film pun tamat. Jadi seperti itu alur cerita dari Hunger Game. Kisah cinta di TV memang cuma rekayasa ya lur. Tapi jangan sampai kisah cinta kita di dunia nyata juga rekayasa alias settingan. Sebelum Mimin pamit, Mimin ingetin lagi buat subscribe, like, dan komen video ini biar Mimin semakin semangat buat videonya. Terima kasih ya lur.